Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Kita berbicara tentang zakat fitrah hari ini bersama dengan Bapak Ustadz Adi Sucipto. Jadi luar biasa memang ya pemirsa, perhatian dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Begitu memperhatikan sampai sedetail ini begitu. Sampai Allah tidak mau melihat umatnya itu begitu senjang harta yang dimiliki begitu ya Pak Ustadz ya, dan tidak mau memang umatnya itu menderita. Akhirnya diwajibkanlah kita yang mampu itu untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz tadi berbicara tentang zakat fitrah di masanya Nabi Muhammad beserta dengan sahabat-sahabatnya. Mungkin Pak Ustadz bisa melanjutkan cerita itu. Ya. Sebagaimana tadi di awal kita sampaikan bahwasanya posisi ekonomi daripada sahabat Nabi ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka kan tidak membawa apa-apa. Iya. Tidak membawa apa, harta-harta tinggal semuanya. Iya. Semuanya berangkat memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Sampai di Yasrib di Madinah hari ini, mereka disambut oleh kalangan Ansor. Maka di tahun pertama, di tahun kedua, di masa mereka berada di Yasrib di Madinah waktu itu, mereka mengatur perekonomian mereka, kehidupan mereka. Nah, setelah mereka sudah bisa mengatur ekonomi mereka, maka di situ para sahabat yang lain bertanya-tanya, harta ini diapain? Ya, kemudian bagaimana penyalurannya? Nah, sementara mereka sudah mengetahui tentang perintah zakat. Maka dari situlah Nabi memposisikan tentang aturan-aturan zakat ketika di tahun kedua Hijriah, di Madinah. Kemudian untuk zakat mal, maka di situ ada 2,5%. Dan itu ada haulnya, ada batasan-batasannya. Nisabnya. Ya. Artinya ketika sudah mencapai seperti 84 gram emas ya, maka 2,5%-nya dikeluarkan untuk membantu kaum du'afa ya, orang-orang miskin, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin, dan seterusnya sampai Allah mengatakan faridatun minallah. Itu adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan 8 asnaf. 8 asnaf ini yang berhak menerima zakat. Itu zakat mal. Nah, bagaimana dengan zakat fitrah? Maka ketika datang bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebenarnya tidak ada ketentuan seperti zakat mal. Nah, zakat fitrah ini ala kulli muslim, setiap muslim harus mengeluarkannya. Tapi ya. tidak ditentukan tidak berapa ada ditentukan gitu ya. Berapa. Yang jelas patokannya adalah ketika di hari Idul Fitri atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, khotib naik mimbar, ketika ada makanan di rumahnya, maka dia sudah harus mengeluarkannya. Nah, gitu. Tentu aturan Nabi ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian baru setelah itu zakat mal. Nah, berapa ketentuannya? Maka Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan satu sok. Satu sok itu sama dengan 3,5 liter kilo, ya. 3,5 liter. 2,5 kilo ya. 2,5 kilo kalau kita ukur dengan gandum. Iya. Kemudian setelah itu semuanya mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Tentu diawali dengan bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan maka berlaku zakat fitrah itu. Sampai dia di penghujung Ramadan. Penghujung Ramadan yaitu ketika matahari terbenam, kemudian ditambah dengan waktu 1 Syawal sebelum khotib atau imam naik mimbar. Nah, waktu yang ideal, waktu yang pas, yang utama adalah di akhir-akhir bulan Ramadan. Tanggal 26, 27, 28, 29, 30
sampai ke pagi hari Sebelum bulan Syawal, sebelum tanggal khatib 1 naik Syawal, mimbar. ya sebelum naik mimbar. Itu yang paling utama. Paling utama. Maka ketika kita mendengar zakat fitrah, biasanya kan di akhir-akhir ya. Iya, Mulai tanggal 26 Ya, sudah ada iya, ketentuan dari pemerintah, pemerintah. Kementerian Agama kita sekian. Iya. Cuman untuk berapa jumlah yang harus dikeluarkan, biasanya itu melihat sikon dari wilayah tersebut. Bengkulu berapa gitu ya, atau Indonesia ini Jadi berapa. berbeda-beda ya Pak Ya, Ustadz tentu ya? berbeda-beda. Di Arab juga berbeda. Namun di kalangan mazhab Imam Syafi'i itu dikeluarkan dengan beras atau makanan pokok. Apakah boleh kita mengeluarkannya dengan uang? Nah, maka ini balik kepada mazhab Imam Hanafi. Maka kita lebih mengutamakan yang mana disesuaikan dengan di lapangan. Karena kalau kita menyesuaikan dengan seperti Imam Syafi'i makan gandum, Iya. tentu Bengkulu nggak makan gandum. Iya. Ya Kita gitu makan ya. beras, makan nasi makan gitu. nasi ya. Dan ternyata ada juga yang zakat fitrahnya dengan beras, tapi kondisi waktu itu berasnya mereka habis panen raya. Ya, kemudian beras di mana-mana. Iya. Kalau kira-kiranya mereka ngasih beras, kemakan nggak beras ini? Oh iya, Nah, iya gitu betul, kan? betul. Nah, sementara uang itu lebih Lebih aulawiyat, lebih utama. Maka kita tidak mesti berpatokan satu mazhab. Maka bisa mengambil mazhab yang lainnya seperti Imam Hanafi, tinggal ditakar saja, diukur saja. 2,5 kilogram itu berapa uangnya? Berapa kira-kira uangnya gitu ya, berapa Pak Ustadz? uangnya nanti kita bayarkan. Jadi di zaman Rasulullah itu artinya juga masih ada pilihan-pilihan ya Pak Ustadz ya? Di Tidak zaman mesti- Rasulullah belum ada pilihan. Oh, belum, tetap ada pilihan. semuanya pakai gandum Ya, begitu tetap untuk pakai berzakat. gandum. Alasannya yang pertama karena itu merupakan perintah pertama Iya. yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Iya. Kemudian yang kedua memang konsumsi orang Arab Arab adalah memang gandum, gandum, ya. roti, satu lagi korma yuk. Ya. Nah gitu, boleh korma, boleh roti, Boleh gandum roti, seperti itu. gandum. Nah, kemudian seiring berjalan waktu dari masa ke masa, datanglah para mujadid-mujadid atau para imam mazhab, Imam Hanafi yang paling tua ya, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Maka mereka memiliki ijtihad masing-masing karena luar biasa ilmu mereka, Iya. mengkaji hadis, mengkaji Quran, kemudian mereka menerjemahkan kembali, mentafsirkan kembali dengan ijtihad mereka yang sudah mumpuni banget ya. Maka dengan adanya itu, justru dengan adanya empat mazhab. imam mazhab tadi, maka posisi muslim yang ada di berbagai macam Belahan dunia area wilayah, provinsi dan negara, jadi mereka lebih mudah untuk mengamalkan dari kandungan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan juga Ya. hadis gitu. Betul. Artinya pertama kali dilaksanakan di Madinah, Di Madinah, oleh Rasulullah dan ya, sahabat-sahabatnya, dan pemberian zakat pun belum ditentukan kepada siapa-siapa, Ya, cuman pada kepada siapa. memang orang yang kira-kiranya pada saat itu butuh. Begitu ya Pak Ustadz ya. Nah kalau kita di zaman sekarang ini ya Pak Ustadz, ini kan kita sudah modern sekali ya, sudah ribuan tahun kita melaksanakan ini. Nah pada waktu zaman Rasulullah dengan kita sampai saat ini, itu artinya aturan-aturan zakat itu sendiri tetap sama ya Pak Ustadz ya, yang menerimanya adalah Ya. orang yang tidak mampu, Ya. bila dikatakan seperti itu. Aturannya tetap sama, Tetap kita sama. mengacu kepada Al-Quran dan juga hadis ya. Tadi dalam Al-Quran surah At-Taubah At-Taubah ayat 60 dan 60. juga beberapa hadis Nabi. Artinya tidak ada perubahan ukuran, cuman perubahan bentuk barang ada. Bentuk barang. Nah, gitu ya. Karena disesuaikan tadi ya Pak Ustadz Menyesuaikan ya. dengan Masing-masing kehidupan, tempat ya, itu ya, kehidupan. seperti di Indonesia dengan di Amerika mungkin berbeda ya, Pak beda-beda Ustadz, ya. gitu. Makanan pokoknya beda-beda. Makanan pokoknya beda. Tapi pada intinya memang adalah makanan pokok yang pokok. lebih afdal untuk kita zakatkan Betul. dibanding dengan uang. Tapi kalau Iya. ternyata tadi mungkin seperti orang lagi panen raya, Raya. justru kalau beras mungkin juga jadi mubazir begitu ya Pak Mubazir, Ustadz ya. terbuang Jadi ada sia-sia. pilihan Betul. dengan uang Ya. begitu ya. Baik, nanti kita akan coba untuk di segmen ketiga ini kita Ya. coba untuk apa sih syarat-syarat untuk Boleh. zakat fitrah ya Pak Ustadz ya. Siap. Tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.